dari proses kreatif senario sampai syuting, sampai editing bahkan, sampai bagaimana scoring musik, semua saya lihat. Capek. Tahun ini kalau saya ingat-ingat, kerjasama dengan SCTV itu yang intens ya, nggak pernah putus itu sejak tahun 2001. Lorong waktu yang pertama itu. Nyambung, kiamat sudah dekat, kemudian para pencari Tuhan, di sela-sela ada Cuma di Sini dan juga Rumah Bidadari. Itu 25 tahun. 25 tahun bayangkan. Cuma 5 tahun saya di Jawa Barat. Jadi selama 2 tahun saya kerja, saya juga kadang-kadang pulang lihat istri saya, kesian juga tidur sendirian ya tiap malam. Karena hampir pagi saya baru pulang ke rumah. Capek saya. Tapi terbayarkan nggak Pak Haji? Tapi ternyata itu harga yang harus dibayar. Kita ingin satu tayangan alternatif ya di televisi. Karena ini SCTV yang pertama kali menayangkan serial sinetron di bulan Ramadan pada saat sahur. Itu yang mengubah semuanya. Mama, maaf ya. Kayaknya perlu mikir-mikir juga tahun depan apa perlu istirahat sebentar. Jangan Pak, yang belakang udah agak panik tuh sebenarnya tuh. Banyak yang baru gabung sekarang. Kecuali kalau Udin sehat Din ya. Sehat terus. Oke, saya kira perjalanan banyak 20 tahun itu memang banyak loncatan-loncatannya, dari yang sangat pemarah ya, karena dia awalnya tukang jagal kebo sampai mencapai sebuah kearifan dalam berpikir ya, sehingga menjadi tempat bertanya. Tadinya Bang Jack kadang-kadang menjadi tempat masalah. Membuat masalah ya, dengan ketidaktahuannya, dengan keluguannya, dengan kejujurannya ya, yang kadang-kadang menohok gitu ya, menggugat. Tetapi sekarang dia sudah mulai pada kearifan, sehingga tempat banyak orang bertanya. Nggak bedanya sama Yusin ya. Kalau Yusin udah rata, dia lihat hidup itu udah rata ya. Kalau Bang Jack masih mengurusi dunia untuk mengajak orang pada kebaikan. Kalau Yusin kayaknya dunia itu udah rata, merah hitam putih sama aja lah. Dia lebih senior. Saya kira itu. Terima kasih Pak Haji, kita harapkan memang. Pasti kan namanya Pak Haji berpikir juga sebagai itu juga, pemain. Ya kalau saya kan nggak syuting setiap hari, saya kan bagi-bagi waktu. Kita syuting, kadang-kadang kita bahas skenario, kemudian juga saya lihat proses editing ya, seperti apa. Sampai saya pada scoring musik, dan kita saya lihat semuanya itu. Jadi nggak tiap hari syuting sih, tapi memang membutuhkan waktu yang banyak ya. Karena kan memang program jalan satu-satu, tapi waktunya sangat panjang jadi kan. Waktunya panjang sekali. Kita nggak kerjakan 2 program sekaligus, tapi satu-satu memang. Jadi waktunya panjang. Mana duluan Pak Haji, yang PPT duluan atau yang lorong waktu duluan kalau syuting? Yang kita syuting lorong waktu dulu gitu. Lorong waktu udah sebelum syuting PPT udah selesai itu syuting. Baru PPT. Pak Haji, terkait PPT tadi Pak Haji, kelihatannya tahun ini Pak Haji boleh ceritakan lagi Pak Haji? Tadi kan udah kan. Jadi substansinya sebetulnya kita mengangkat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Makanya setiap tahun selalu berubah ceritanya, dia nggak bersambung, tapi ada perubahan-perubahan dari tema. Karena melihat situasi dan fenomena apa yang ada di masyarakat, jadi merefleksikan sebuah realitas sosial yang ada di masyarakat. Kan ini Pak Haji yang ada mulai capek gitu Pak Haji, mungkin emang udah dirasa dari kapan? Dari lihat ini atau dari sebelum-sebelumnya udah berasa? Ya, tiap hari kan umur kita bertambah, nggak mungkin berkurang. Kemudian saya kerjakan dari awal sampai akhir sebuah proses kreatif ya, gitu loh. Karena saya harus awasi. Nah, itu kadang-kadang ya volumenya mungkin sama dari tahun lalu, tapi umur saya udah bertambah. Persoalan itu kan, jadi kondisi fisik kita juga mempengaruhi itu kan. Karena saya berpikir mungkin tahun depan mesti istirahat, itu tahun ini mesti istirahat. Atau ada kejenuhan atau seperti apa? Kenapa? Capek, fisik kita capek, ya kan? Capek. Oke, udah terima kasih ya.
Tahun depan nggak? Nggak tahu, saya nggak tahu. Mungkin nggak sampai tahun depan, kan udah mati gitu ya. Tapi saat ini capek aja. Karena udah sekian lama kan, kemudian umur bertambah. Kalau makin muda mungkin makin gesit gitu. Masalahnya makin terus mengingat ya. Melanjutkan yang tadi Pak Haji kan katanya capek ya. Kira-kira Pak Haji udah ada persiapan untuk nextnya mencari pengganti atau gimana Pak Haji? Belum mikir. Cuma saya masih sudah merasakan capek karena sekian 25 tahun gitu. Kerja dengan saya itu 25 tahun. Dan itu setiap tahun kan. Sampai hari ini gitu. Dan itu saya biasanya selalu mengikuti dari proses kreatif, dari mulai penulisan sampai syuting, casting, penulisan, casting, syuting, editing, dan juga sampai scoring. Saya kontrol semuanya itu. Jadi usia bertambah. Kalau dulu kan nggak terasa capek. Sekarang usia makin bertambah, kok tiba-tiba capek ya rasanya. Tapi Bang Udin berasa capek ya. Haji kira-kira yang bakal diistirahatin karakter Bang Jacknya aja atau Pak Haji juga atau Bang PT-nya malah yang bakal istirahat? Nggak tahu, saya baru mulai merasa capek itu. Yang pengen dilakukan apa sih Pak Haji? Kenapa? Misalkan udah kepikiran mau istirahat, yang pengen dilakukan apa? Lebih banyak di rumah atau apa? Ya enggak juga kan, mungkin meninggalkan kegiatan yang selama ini kita kerjakan untuk mencari kesegaran kembali. Kan? Kesegaran dalam ide-ide, kesegaran juga dalam semangat. Kan gitu. Jangan terjebak pada rutinitas sementara tubuh semakin lemah. Fisik makin menurun kondisi. Tapi selama 25 tahun ini kan Pak Haji bilang ada sebuah rasa capek yang buat jadi semangat lagi apa sih? Karena ini medium untuk kita berekspresi kan. Medium kita mengkritisi sesuatu, medium untuk menyampaikan sebuah kebaikan. Kan itu jadi ibadah. Itu yang membuat kita semangat. Tapi itu sekali lagi semangat harus ada, tapi badan udah capek nih rasanya kan itu kan. Kita juga harus adil sama badan kita. Kan gitu kan, apa istirahat dulu ya sementara. Untuk mengumpulkan semangat kembali, menyegarkan kondisi fisik kita gitu kan. Karena kalau enggak kan makin turun itu. Tapi mau dikompel? Baik semangat maupun fisik. Udah dikompel sama istri Pak Haji? Enggak juga. Dan kesian aja kan tiap hari kita pulang hampir pagi gitu ya. Enggak hari Sabtu, enggak hari Minggu kadang-kadang kan. Pak Haji nggak menuliskan cerita ini ke anak mungkin supaya bisa melanjutkan ceritanya PPT atau lorong waktu atau seperti apa gitu Pak Haji? Siapa aja yang mau meneruskan dan siap untuk itu kan. Secara konten ya silakan saja. Tapi kalau enggak mendingan jangan. Pak Haji kiat-kiatnya apa kalau udah merasa capek supaya seger lagi atau semangat lagi apa? Kiatnya istirahat, kalau capek kan istirahat. Jangan mati dulu.